Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Jadi antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian istri-istri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah ciptakan bagi kalian kasih sayang dan kecintaan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk orang-orang yang berfikir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dia telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut istrinya liyaskuna ilaiha, agar dia tenteram dengan istrinya. Para ulama berdalil dengan ayat ini, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan sejati seorang suami adalah pada istrinya. Karena Allah mengatakan litaskunu ilaiha, sukun, ketenangan, ketenteraman, sakinah, itu kalau dengan istri. Dalam ayat yang lain liyaskuna ilaiha, agar sang suami tenang dengan istrinya. Maka saya bilang para hadirin hadirat, terutama para suami, sebagai perwakilan para suami, saya ingatkan, Anda tidak akan bahagia dengan bahagia yang sesungguhnya kecuali Anda bahagia dengan istri. Kalau Anda tidak bahagia dengan istri, sungguhnya Anda belum bahagia. Meskipun Anda punya teman banyak, meskipun Anda bos, meskipun Anda direktur, meskipun Anda menteri, presiden, kalau di rumah tidak bahagia sama istri, Anda tidak bahagia. Lelaki terkadang mencari kebahagiaan di luar. Dia main golf sama teman-temannya, ya. Dia main catur sama teman-temannya, atau mungkin dia bahkan berzina. Itu tidak bahagia. Percuma, itu kebahagiaan yang semu, sementara. Sama teman ngobrol-ngobrol 1 jam 2 jam, kemudian pisah. Jadi kalau lelaki tidak betah di rumah, itu lelaki tidak, hidupnya sengsara, kasihan. Sengsara. Maka Anda harus sekarang bagaimana menciptakan surga di rumah. Kalau Anda di luar rumah rindu ingin pulang, itu sudah benar, berarti Anda suami yang benar. Pengen ketemu istri, itu berarti suami yang benar. Tapi kalau ketemu, aduh, istri lagi ketemu dia lagi, itu berarti musibah. Tidak mau ketemu istri, tidak mau ketemu suami, ini musibah. Itu orang paling menderita seperti itu. Tapi kalau kita rindu pulang ingin ketemu istri, ya itu berarti benar kita. Itu kita orang bahagia. Mau tahu orang bahagia, lihat dia rindu sama istrinya enggak? Kalau dia enggak rindu, itu orang sengsara, kasihan. Sengsara kan, sengsara. Iya, kerja lembur, pulang-pulang diomelin sama istri, kasihan. Ada kawan ketemu, "Ustaz, saya diomelin sama orang, banyak orang, saya enggak masalah. Tapi kalau diomelin sama istri, stres." Jadi kebahagiaan suami itu intinya pada istri. Allah yang mengatakan, "Litaskunu ilaiha." Suami tidak bisa meraih sakinah dengan sesungguhnya kecuali dengan istri. Mau dengan istrinya atau istri-istrinya itu urusan belakangan. Yang penting dengan apa? Dengan istri. Adapun kalau bahagia dengan kawan, sebentar aja. Kawan juga punya kesibukan, dia juga punya istri, juga punya pekerjaan. Sekedar ngobrol-ngobrol. Tapi kalau istri bahagia luar biasa. Ngobrol sama istri, tidur bareng sama istri, jalan-jalan sama istri, luar biasa. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Maka salah para laki yang kemudian dia menjadikan kebahagiaan istrinya nomor 2. Bagi dia yang penting dia sukses, dia berhasil. Dia tidak bahagia, percuma. Jadi kebahagiaan anak dan istri itu prioritas. Jangan sampai kita ingin meraih kesuksesan sehingga kebahagiaan anak istri kita jadikan tumbang. Kalau kita belum rindu pulang ke rumah, berarti kita masih nggak beres cara berpikirnya. Sekarang sudah rindu belum pulang ke rumah? Hah? Belum, perbaiki kalau begitu ya. Perbaiki. Jadi tidak ada hubungan yang paling kuat kecuali seperti istri. Ya. Makanya Allah gambarkan bagaimana hubungan luar biasa antara suami dan istri. Ya. Tadi Allah katakan dengan libas, pakaian. Ini kalau sudah benar hubungannya seperti itu. Ya. Sampai Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah di mata manusia perhiasan dunia. Pertama Allah sebutkan minan nisa, para wanita. Kemudian sampai di antara tujuan para tukang sihir belajar sihir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan sihir tersebut mereka pisahkan antara suami dan istri. Karena ini ikatan yang paling kuat antara suami dengan istri. Kita boleh katakan ikatan hubungan 2 orang yang saling bercinta kasih paling kuat itu suami dan istri.
Benar kita sayang sama ibu kita sayang sama saudara-saudara kita, adik-adik kita, tapi tidak seperti istri kita. Rahasia kita dia tahu semuanya. Ya, kalau dia sakit kita yang rawat, kalau kita sakit dia yang rawat. Memang kita sayang sama ibu tapi tidak seperti hubungan kita dengan istri. Kalau hubungan kita benar, itu hubungan yang paling erat, yang paling kuat. Ya, maka setan ingin merusak hubungan tersebut. Sihir ingin memisahkan hubungan tersebut. Ya, maka saya ingatkan para hadirin dan hadirat, ya, bahwasanya kalau kita belum bisa menciptakan kebahagiaan di rumah, berarti cara berpikir kita masih salah. Maka berusaha menciptakan, ya, rasa cinta dan kasih sayang antara kita dengan istri kita. Jangan sampai kita gara-gara ingin sukses duniawi, akhirnya kita korbankan kebahagiaan istri kita. Tidak pernah kita telepon, tidak pernah kita ajak ngobrol, ya, tidak pernah kita ajak jalan-jalan, ya. Senin sampai Sabtu, ya, kerja terus. Hari Minggu meriksa surat-surat di rumah. Itu sama aja. Kapan jalan-jalan sama istri, ya. Harus ada waktu untuk menyenangkan mereka berdua dan selanjutnya.